Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita gas kembali melanjutkan perjalanan hari ini di jelajah Dieng, negeri para dewa. Setelah tadi dan di episode sebelumnya kita mengunjungi komplek Candi Arjuna. Kemudian di sebelah kiri ini yang kelihatan itu adalah Candi Gatotkaca. Kita meninggalkan area museum Dieng ini untuk lanjut ke beberapa spot lainnya, juga berkeliling ke wilayah Dieng. Karena komplek Candi Arjuna masih tutup, kita lanjut ya sahabat semua, sahabat TNTP semua. Kita lanjutkan perjalanan, tetapi kita berhenti sebentar di atas tadi, pintu belakang komplek Candi Arjuna sebelah museum tadi. Ini adalah jalan menuju ke kawah yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap ya. Kita berhenti dulu di sini dan dekat, jaraknya 100 meter dari tempat kita parkir tadi. Kita lihat view di sini. Ini view sederhana dengan lokasi yang sangat mudah dilihat, tetapi merupakan salah satu favorit ketika mengunjungi Dieng. Sangat disayangkan kalau tidak mampir sebentar ke tempat ini, apalagi di waktu sunrise ya. Nah, ini di pagi hari ketika kabut tebal masih di bawah di kawasan Candi Arjuna, seperti ini gambarannya, sangat menakjubkan. Dan banyak foto yang indah yang dihasilkan dari tempat ini sahabat NTB, karena pas tidak terlalu tinggi ya. Jadi ketika melihat dataran Dieng itu ya seperti di dalam kabut. Kabut Dieng ya di sini lokasi yang sangat strategis, sangat cocok, sangat ideal ya untuk melihat seluruh kawasan Dieng yang diselimuti salju, kabut ya. Kabut pagi tentu saja, dan ini menakjubkan dari jalanan sekitar sini ini. Nah, itu ada masjid, ada Candi Arjuna, ada pemukiman, ada bukit skuter dan lain-lain. Kabutnya tentu saja mempesona ya dari jalanan ini ya sahabat TNTV. Kita lanjut kembali menuju ke selatan mengelilingi negeri para dewa ini. Jangan lupa sahabat TNTV untuk like, komen, share dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Ya, kita lanjutkan perjalanan lurus menyusuri jalan barat wilayah Dieng ya. Nah, di bawah pemukiman Dieng ya, yang saat jam-jam tertentu pasti akan terselimuti oleh kabut. Ini di kawasan ini banyak tersedia homestay ya untuk beristirahat jika sahabat semua dari luar kota ya, dan banyak tersedia di sini, jadi jangan khawatir sahabat luar kota semuanya. Tetapi perlu diingat ketika ada event di Dieng, daerah sini merupakan daerah terpadat ya dalam hal tingkat kunjungan dan hunian. Jadi ya karena ini tempat terdekat menuju ke kemana-mana dengan akses mudah jalan kaki, jadi favorit sekali daerah sini ini. Ya, tadi setelah kita
mengunjungi Candi Arjuna, Candi Gatotkaca yang merupakan candi pemujaan Hindu Siwa ya, yang dibangun pada dinasti dinasti Kalingga ya, dinasti Kalingga yang berpusat di Pekalongan ya. Jadi sedikit mendongeng sedikit tentang sejarah Dieng. Nah, kita ambil kanan ke Kawah Sileri ya. Kalau ke kanan, kalau lurus ke komplek Telaga Warna, kita kanan dulu, kita melihat sebentar ke kawasan Kawah Sileri. Ini pintu gerbang Sileri ya. Ya, jadi kerajaan pertama di Nusantara adalah kerajaan di abad 4, yaitu Kutai Kartanegara di Kalimantan, yang dipengaruhi Hindu Siwa dari India. Kemudian abad ke-5 itu berkembang ke Pulau Jawa dengan pendirian kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat yang masih beraliran Hindu Siwa, kemudian meluas menjadi Kalingga di Pekalongan dengan pusat agamanya di pemujaan agama di daerah Dieng ini, karena Dieng terlihat dari Laut Jawa. Jadi dimaksudkan ketika para masyarakat yang dari Kutai yang ingin ke Kalingga bisa melihat dengan jelas bahwa tempat pemujaan bisa terlihat jelas dari Laut Jawa, sehingga bisa langsung menuju ke dataran tinggi Dieng. Tetapi di lain pihak, di Sumatera juga tumbuh pesat berkembang kerajaan nomor 2, yaitu kerajaan Sriwijaya ya, yang mana nantinya Sriwijaya dengan Kalingga ini akan menjadi rival berat di Pulau Jawa, memperebutkan Pulau Jawa ya. Jadi Kalingga dengan Hindu Siwanya dan Sriwijaya dengan Buddha Mahayana. Ini kita masuki area Kawah Sileri ya. Ini tempat parkir luas dan fasilitas lengkap. Seperti ini gambaran Kawah Sileri, sahabat NTB semua. Bisa mengunjungi jika kita kuat terhadap bau belirangnya, oke lah. Kita kembali lagi ke jalan tadi. Sebelum kita masuk ke Kawah Sileri, kita lurus, sementara kita lurus ya. Ini lurus nanti di ujung depan kita akan berbelok ke kanan menuju desa tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Sembungan, dengan puncak Sikunir sebagai andalan objek wisata dan danau cebongnya yang sangat panjang. Nah, di depan di tanjakan itu, kalau ke kiri kita ke kawasan Telaga Warna, kita ambil kanan ya sahabat semua, menuju kawasan Sikunir dan desa tertinggi di Pulau Jawa. Juga patut diperhatikan jalanannya tidak begitu lebar ya, tetapi ini merupakan jalan favorit wisatawan. Ini pasti akan banyak mobil-mobil besar, travel bus bahkan yang melintasi jalur ini, karena ini salah satu spot terfavorit di dataran tinggi Dieng. Kemudian tidak jauh dari pertigaan tadi, di sebelah kiri ini merupakan
jalan menuju Dieng Pletu ya, sebuah kawasan terpadu, ada komplek istirahat, rest area, kuliner, juga teaternya. Kemudian ada juga batu pandang ratapan angin, yaitu tempat melihat Danau Telaga Warna dari ketinggian sisi barat. Nah, seperti ini pemandangannya. Danau yang berbeda warna bisa kita saksikan dengan apik di Bukit Ratapan Angin. Jalannya tadi ke arah Dieng Pletu dan ada petunjuk arahnya, karena bukit ini tepat di belakang Dieng Pletu ya. Kita lurus menuju Sembungan sambil kita perhatikan kondisi jalan dan suasana keindahan Dieng. Ya, seperti yang sudah saya duga sebelumnya, banyak kendaraan besar yang melintas daerah di sini karena ya ini salah satu spot favorit ini, yang makanya tidak heran apalagi jalan yang sesempit ini dengan bis yang sebesar itu ya, harus saling mengalah, saling berbagi. Dan ini sering terjadi di jalan menuju arah Sembungan Sikunir ini. Jadi sebagai antisipasi sahabat semuanya, jika menuju arah Sembungan Sikunir wajib berhati-hati dan juga ya selalu waspada dengan kendaraan besar yang menuju ke arah sana. Ya, kita gas lagi sahabat semua. Jadi tempat pemujaan di Dieng ini dalam bahasa lazimnya disebut kuil pemujaan ya. Kuil untuk pemujaan area candi dataran tinggi Dieng ini. Tokoh agamanya yaitu Resi Markandeya, tokoh penyebar agama Hindu Siwa di Dieng ini. Kemudian beliau meluaskan ajarannya hingga ke timur Pulau Jawa, yaitu sampai ke Gunung Raung, ke Gunung Bromo, suku Tengger ya, sehingga banyak kuil juga, kuil Hindu Siwa di daerah Gunung Raung, suku Tengger, bahkan hingga sampai ke Banyuwangi. Di Banyuwangi tentu saja banyak sekali situs-situs kuil-kuil agama Hindu Siwa ya. Makanya tidak heran karena tokoh penyebarnya juga sama, satu orang, Resi Markandeya di abad ke-6. Hingga akhirnya Resi Markandeya sampai ke Pulau Bali, menyebarkan ajaran Hindu Siwa ke Pulau Bali. Jadi kenapa Bali dan Dieng punya ikatan ya, karena sama, sejarah penyebarannya sama, ajarannya sama, cuma beda kultur budaya asli yang menyertai, mengiringi ajaran Hindu Siwa saat itu ya. Dan akhirnya sama-sama di Jawa dan di Bali kuat, sama-sama kuat Hindu Siwa ini berkembang ke masyarakat ya. Jadi kita lanjut sahabat TNTV semua. Ini gambaran jalan menuju desa tertinggi di Pulau Jawa ya, Desa Sembungan, dengan
view-nya yang ya sangat indah di sini ya, sangat menarik. Dan tentu saja karena ini desa tertinggi, hawa dingin juga jangan dilupakan, karena memang nikmati buka kaca kendaraan Anda, nikmati hawa dinginnya, dan benar-benar segar di tempat ini. Di pertigaan ini kita ambil yang ke kiri ya. Kalau ke kanan ke arah perusahaan, kita ambil kiri menyusuri banyak pipa-pipa besar ini, pipa air minum dan juga pipa gas bumi ini. Jadi kita ikuti sepanjang aliran ini, aliran pipa-pipa ini. Di pertigaan jalan desa ini juga ada objek wisata di bukit atas itu ya sahabat. Objek wisata apa ya namanya, ini ada lapangan dan ada rest area, bisa parkir di kanan jalan ini. Kemudian kita bisa parkir di sini dan jalan kaki ke sana menuju bukit itu untuk melihat sunrise. Kita belok kiri ke arah Sembungan ya sahabat semua. Nah, di depan jalanan lumayan sedikit menanjak panjang, menandakan bahwa desa Sembungan sudah tidak jauh lagi ya sahabat TNTP semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe-nya sahabat TNTP semua. Kita berbagi keunikan di sekitar kita. Setelah perusahaan ini, di kiri ini ada perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Di pojokan atasnya atau di samping perusahaan ini ada situs namanya Watu Budo. Ini menjadi hal yang kontroversi sebenarnya. Kenapa di daerah pusat pemujaan agama Hindu Siwa terdapat situs Batu Buddha. Nah, ini nanti terkait dengan cerita di abad ke-7 setelah dinasti Sailendra datang menaklukkan Tarumanegara dan membangun Candi Borobudur. Nah, di sebelah sini tadi ya sahabat untuk Watu Budonya, Batu Buddha. Jadi ketika setelah terjadi babat tanah Jawa, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Kalingga, yang dalam hal ini Raja Rakepikatan yang berpusat di Temanggung di Candiroto ya, itu berperang babat tanah Jawa dengan dinasti Sailendra, dan perangnya itu di sekitar antara Temanggung dengan Kendal, karena bala bantuan kerajaan Kalingga itu datangnya dari pelabuhan Kendal dan jalan kaki naik menuju Temanggung. Jadi diperkirakan tempat perang babat tanah Jawa itu di sekitar Candiroto, Sukorejo hingga Kewaleri. Itu terjadi perang terbesar saat itu di tanah Jawa ya, dengan korban ribuan orang. Tetapi akhirnya sepakat berdamai ya, karena ini juga latar belakang agama menjadi pemicu perang babat tanah Jawa ini sahabat NTP. Jadi akhirnya
Hindu Siwa dan Buddha Mahayana berdamai, yaitu dengan menikahkan sang raja Hindu yaitu Rakebikatan dengan Pramudia Wardani, dinasti keturunan dinasti Sailendra yang berpusat di Ratu Boko saat itu. Kemudian menikah dan terjadilah kesepakatan damai antara Hindu Siwa dan Buddha Mahayana, sehingga akhirnya kenapa ada Candi Sewu dan Candi Prambanan, yaitu Candi Buddha dan Candi Hindu yang berdampingan di daerah Prambanan sana. Dan ini terkait juga dengan kenapa di Dieng diperbolehkan ada tempat pemujaan umat Unda, ya tadi dengan batu Buddha tadi yang diperkirakan adalah bekas tempat pemujaan agama Buddha di daerah Dieng. Nah, inilah kenapa toleransi terjadi ya setelah Rakebikatan menikah dengan dinasti Sailendra yaitu Pramudia Wardani. Dan kenapa pula toleransi menjadi sangat tinggi di tanah Jawa, yaitu Hindu dan Buddha hidup berdampingan dan dalam semua hal mereka membangun bersama, bahkan arsitek dan lain-lainnya bersama-sama. Jadi ini kita sudah sampai di Sembungan ya sahabat. Ini tadi tempat pintu masuk, parkir dan lain sebagainya. Kalau kita sunrise ke Sikunir, kita jalan ke depan, jalan kaki juga ke Telaga Cebongnya. Kita kembali lagi ke pertigaan lurus tadi sebelum kita ke Sikunir Sembungan ya. Oh ya, untuk informasi tadi dari Sikunir tadi, ketika kita pintu masuk ke kanan, kita akan menuju ke titik pusat Pulau Jawa versi Google Earth ya. Jadi versi Google Earth-nya nanti yaitu tadi lewat air terjun Sikarim, tadi Sembungan ke kanan ya. Dan ini kita lanjut kembali. Ini di depan adalah komplek Telaga Warna ya, dan ya di sini juga tempat melaksanakan ritual. Ini gambaran Telaga Warnanya dan tempat pelaksanaan ritual ini apa, pelarungan, dilarung, dihanyutkan rambut gembel anak-anak Dieng yang dipotong itu ya, semua dilarutkan di Telaga Warna. Kemudian di depan ini ada bukit yang tak kalah indahnya, yaitu Petak 9. Itu di ujung komplek Taman Telaga Warna ini. Kita bisa parkir di sini dan sedikit berjalan menanjak ke atas dengan view yang luar biasa indahnya. Mirip dengan tadi yang di Batu Ratapan Angin, hanya terbalik. Kalau dari Ratapan Angin kita melihat ke timur, kalau dari Petak 9 kita melihat ke barat, tentu dengan Sindoro sebagai backgroundnya. Nah, kita lanjut perjalanan ini, dan ini kembali ke setelah melewati TPR tadi ya. Ini kenapa menjadi trik kalau kita lewat jalan kiri setelah masukin Dieng. Nah, ini ada pos TPR dan kita harus membayar retribusi. Walaupun kita tidak mampir ke wisata, tetapi bila lewat tadi jalur pertama saya datang itu tanpa pos TPR, jadi kita akan membayar ketika kita masuk objek wisata. Kita kembali lagi ya ke awal tadi, ke setelah kita ke Dieng di episode sebelumnya, yang mana tadi pertigaan ke kiri kita ke komplek Candi Arjuna ya. Ini pom bensin satu-satunya di kawasan dataran tinggi Dieng. Di kanan jalan kita lurus menuju arah Batur, Banjarnegara ya. Ada sebuah keunikan lain, bahkan hal yang sempat viral, sempat ya menjadi pilihan
kunjungan wisatawan, bahkan tinggi rating kunjungannya saat itu, yaitu Tol Kayangan Atas Awan. Kita coba mengunjungi ketika dari dataran Dieng di ujung utara kita mengarah ke barat ke arah Batur Banjarnegara ya. Dan Tol Kayangan berada di balik bukit yang di kanan jalan itu, sahabat semua. Kita ke sana, kita lihat keindahannya, kita cari apa keunikannya di sana. Jadi kita lurus ke barat. Ini jalan yang menghubungkan Dieng Banjarnegara via Batur ya. Melewati Kecamatan Batur dan nanti belok ke kiri ke alun-alun Banjarnegara. Jalan yang memutar tetapi dengan ya view perbukitan terus menerus ini hingga ke barat Batur sana, sekitar 1 jam ke depan. Dan di sebelah bukit kanan jalan itu dibaliknya sudah wilayah Kabupaten Batang. Jadi ya 3 wilayah bertemu di yang ini, bahkan 4 ya. Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara, Batur. Kita kalau ke kiri itu ke Pasar Dieng, ke Pasar Batur ya, Banjarnegara. Nah, kita ambil yang lurus ke arah Batangnya, ke arah Kabupaten Batang. Sedangkan ke kiri ke arah Kabupaten Banjarnegara. Ya tadi 4 kabupaten ya, Temanggung, Wonosobo, Banjarnegara dan Batang. Ya ini yang arah Batang kebetulan sedang direnovasi. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan akan menjadi lebih baik dan luas jalannya ya, sehingga layak untuk kita lewati setiap hari jika berkunjung ke Dieng. Nah, setelah kita lurus di jalan ini, di kanan jalan ada Indonesia Power lagi ya, pabrik pembangkit tenaga panas bumi. Jadi kita agak percepat sebentar ya, karena ini lumayan panjang ini jalanan ini. Tetapi ya view-nya view perbukitan di kanan kiri ya. Ini di kanan ada pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Dan kita lanjut lurus hingga menemukan, nah ini bangunan ikonik di pinggir jalan ini menjadi penanda kalau kita harus berbelok ke kanan ya, di depan ya. Kalau lurus ya kembali ke jalan Batur Banjarnegara tadi, karena akan berbelok ke kiri ke jalan Kabupaten Banjarnegara lagi. Sementara kita berbelok ke kanan ke arah Kabupaten Batang di Pantura ya. Nah, di sini kita belok kanan ke arah Kawah Sileri. Kalau papan penunjuknya adalah Kawah Sileri yang banyak terdapat di sini ya. Dan ini dulunya juga merupakan kawasan wisata kawah ini yang cukup terkenal. Tetapi seiringnya waktu juga karena sering erupsi di Kawah Sileri ini, jadi sudah jarang lagi dikunjungi mengingat potensi dan kerawanannya. Tetapi view-nya sebenarnya cukup indah Sileri ini ya. Kawah Sileri ini walaupun menyimpan ya sedikit potensi lah, ada kerawanan lah, tetapi khas pemandangan kawah yang menakjubkan. Sebelum sampai ke Tol Kayangan Dieng ini,
jalanan aspal relatif mulus, tidak terlalu lebar tapi cukuplah untuk mobil berpapasan, dan view-nya berada di tengah perbukitan dan lahan pertanian. Ini ada sebuah gardu pandang di kanan. Ini kita bisa istirahat di sini untuk melihat kawah sileri di bawah sana. Nah, itu kawahnya dari gardu pandang tadi. Kemudian kita lanjut terus, jalan mulai berkelok-kelok tetapi belum terlalu banyak ya, karena masih lumayan jauh dari tol Kayangan, sekitar 2 km di depan nanti. Dan tol Kayangan ini sebenarnya dibangun sebagai jalan penghubung Kabupaten Batang dengan Dieng di Kabupaten Banjarnegara ini ya, karena relatif lebih pendek tetapi dengan medan yang cukup terjal. Memang tantangan sendiri bagi sebagian kendaraan ya ketika kita melewati lurus jalanan ini, apalagi untuk arah sebaliknya dari Batang ke Diengnya, harus kendaraan betul-betul prima dan harus benar-benar siap melewati medan yang berat ya ketika kita melewatinya dari Batang ke Diengnya. Cuaca mendung tebal, berkabut tebal juga, jadi suasana tol Kayangan makin terasa memang seperti tol atas awan ya, tidak bisa melihat sekelilingnya tetapi hanya terasa di atas pegunungan yang dipenuhi kabut dan awan. Nah, setelah beberapa saat ini kita mulai memasuki kawasan tol atas awan ya, dimana jalan ini sebenarnya jalan penghubung dan menurut sejarahnya ini bukan merupakan jalan peradaban karena dibangun sudah zaman kemerdekaan ya, jadi zaman terakhir peradaban ya. Sedangkan jalan peradaban dari Pekalongan ke Diengnya itu melewati Pasar Batur tadi yang di arah Banjarnegara. Jejak peradabannya agak ke barat sedikit ya, dan tentu dengan bukti-bukti penemuan prasasti dan lain sebagainya di jalan peradaban itu. Jika tidak mendung ya, sebenarnya kawasan ini relatif cukup indah dengan view gunungnya, view perbukitannya, dan tentu saja view jalan tol Kayangan Diengnya ini yang ya menawan sekali.
Nah, setelah beberapa saat ya sahabat TNTP, di depan ini kita akan mulai memasuki kawasan Tol Kayangan Dieng dengan tanda bahwa sudah banyak objek pemandian air hangat di kanan kiri, karena daerah ini merupakan daerah sumber air hangat. Jadi banyak sekali kolam air hangat di kanan kiri jalan ini yang mungkin patut kita coba untuk menyegarkan tubuh, menghangatkan tubuh. Nah, setelah beberapa objek wisata air hangat, kita pasti akan segera bertemu dengan Tol Kayangan Dieng, tol atas awan ini. Nah, jalanan cukup berkelok-kelok, berliku tajam ya, naik turun juga. Harus waspada, harus tetap hati-hati. Traveling santai, traveling murah, traveling indah, traveling safety ya. Ya, karena inilah yang juga menjadi ciri khas bagian dari keindahan Tol Kayangan ya. Nah, ketika kita sudah berganti dari jalan aspal ke jalan beton, maka ya itulah mulai dari jalan alternatif Tol Kayangan itu. Nah, ketika berkabut pemandangannya memang cukup unik, cukup syahdu, dan tentu juga menuntut kehati-hatian, kewaspadaan yang ekstra karena jarak pandang yang terbatas dan banyaknya belokan, turunan dan tanjakan di Tol Kayangan ini. Tetap waspada sahabat NTP. Jangan lupa like, comment, share, dan tentu saja subscribe-nya untuk kita kabarkan keunikan di berbagai sekitar kita, baik travelingnya, tradisinya, budayanya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Tol Kayangan Dieng Batang. Sudah mulai banyak wisatawan yang sekedar parkir, yang sekedar istirahat di rest area tadi ya. Dan jalan tol benar-benar berada di atas perbukitan dan di tengah-tengah bukit. Nah, ini di depan di tengah bukit, bahwa kanan dan kiri merupakan lembah pertanian. Berarti ini menandakan bahwa ini di ujung bukit yang membelah perbukitan wilayah Kabupaten Batang ini ya, karena sudah merupakan wilayah Kabupaten Batang ini. Kabut tebal menambah suasana yang menjadi perbedaan, kontras ketika tidak berkabut seperti ini ya sahabat NTP. Indah jalan pemandangannya, tetapi ketika kabut ya tentu saja ada keindahan lain. Jadi akan nampak indah sesuai dengan kondisi alamnya ya. Nah, ini panjang jalan ini ya sekitar 5 km dengan lebar yang lumayan lah, untuk berpapasan dua mobil masih cukup. Tentu dengan belokan dan tanjakan turunan yang
relatif apa ya, relatif terjal lah, apalagi ditambah jarak pandang yang terbatas seperti ini. Tetapi tidak bisa disembunyikan keindahannya memang Tol Kayangan ini. Banyak warung-warung kopi yang menyediakan sekedar penghangat, minuman penghangat dan lain sebagainya. Itu tadi di samping ada masjid juga saya melihat sebuah makam tadi yang unik. Kita coba gali informasi nanti setelah kita susuri sampai ujung depan, sampai pertemuan jalan kecil, jalan lama Tol Kayangan ini. Kemudian di sini sahabat NPP, ketika kita berbelok ke kanan, ini sebenarnya jalan alternatif melewati kampung. Juga ada sebuah objek yang unik sekali, namanya hutan putih. Di bawah Indonesia Power tadi yang saya sebutkan tadi sebelum kita berbelok ke jalan Tol Kayangan. Hutan putih ini terbentuk karena akibat kecelakaan ya, meledaknya uap katel di pembangkit listrik tenaga panas bumi, sehingga uap katel itu meledak dan cairannya itu membuat seluruh kawasan bahkan di segala pemukiman menjadi putih. Pohon itu putih mulai dari bawah kulit sampai daunnya sampai rantingnya itu berwarna putih. Rerumpitan semuanya berwarna putih, makanya sempat disebut hutan putih atau Koreanya Dieng, karena memang nuansa putih. Dan jalan tadi bisa langsung tembus ke sekitar pom bensin di kawasan Dieng tadi. Tetapi ya perlu diingat, untuk kendaraan roda 4 memang tidak recommended, tapi kalau berani ya monggo saja, karena memang sangat terjal sekali turunan tanjakannya. Nah, kita lanjut sebentar ke ujung jalan beton ini. Ya, karena memang jarak ini yang tidak terlalu jauh, jadi ya begini sahabat semua kondisi Tol Kayangan ini ya, dengan berbagai kelengkapan dan fasilitasnya. Nah, ini ketika kita memasuki jalan yang kecil, maka ya ini merupakan tanda-tanda batas berakhirnya wilayah Tol Kayangan. Ya, apalagi sudah ketemu jalan aspal kecil ini, berarti kalau kita lurus kita sudah nanti ketemu di sekitar Batang ya, dengan jalanan yang relatif menurun tajam. Jika dibalik ya menanjak tajam, jadi perlu ekstra hati-hati ketika melintasi Tol Kayangan yang belum sempurna ini. Sahabat NTP, mungkin cukup sampai di sini saja gambaran Tol Kayangan Dieng ini, karena di depan sudah merupakan turunan tajam yang menuntut kehati-hatian lebih, dan juga harus waspada untuk sepeda motor matic jika ke arah Batang ya. Kalau ke arah sini naik masih mending, tetapi karena arah turun perlu diperhatikan remnya. Dan karena kita sudah pernah ke sana, jadi kita putar balik aja di sini
sebagai gambaran letak tol Kayangan Dieng. Jika kita sudah berada di kawasan dataran tinggi Dieng, rute dan lokasinya seperti tadi ya sahabat NTB. Kita kembali ke sekitar musola tadi, masjid pinggir jalan tadi. Ini tadi musolanya sudah terlewati, kita istirahat di sini cari kopi dan makanan khas sekaligus menggali informasi tentang keberadaan dua makam di sebelah tadi, karena saya penasaran dengan tradisi budaya dan kultur yang terjadi di tempat ini. Memang makam itu. Ya depan iki musola niki. Oh iya. Makame sinten niku? Ya niku makame Syekh Saridin kabare. Syekh Saridin. Niku sesepuh. Ya kalau Syekh Saridin kan Syekh Saridin ini Syekh Jangkong yang bisa dobrak-dobrak ngoten sih riyen ngoten. Nah, ya nek cara asline sih teng Pati ngoten. Nah, tapi nggih niki nek sing tiyang Kajoran niku Mbah Amin niku saged wonten menunjukkan bahwa niki makame Syekh Saridin. Kajoran pundi? Kajoran Magelang. Asale Kajoran Magelang. Ya tiang niku sing wani nyebutaken niku Syekh Saridin niku tiyang Kajoran. Berarti memang bahan niku. Memang asli sesepuh sini. Ya, enggak. Enggak kalau Syekh Saridin, enggak kalau sesepuhe kan nek niku cara mriki nek cara nek Mbah Maghribi ngoten pasti semua desa pasti wonten. Nah nek sesepuhe mriki ya Mbah Kenjor niku nek tiyang mriki. Oh, Mbah Kenjor. Berarti niku kan makame kalih. Nggih. Niku nggih. Niku sing mriki kan nganu, sing sebelah mriku Mpun bin Hasan bin Maghribi. Nggih, sing lar sing Syekh Saridin sing pakai gubuk niku. Sing pakai gubuk niku nggih. Dan niku sing beto cara mriki maisan ngoten gong niku kan tiyang Kraton Yujo. Terus Syekh Sayyidin Maghribin itu kok apa teng mriki niku napa waone? Ya cara ceritane nek kula kurang tahu. Nah ini kan setelah muncul niku kan wonten jalan viral niki. Nek makom niku dari dulu memang sampun wonten memang. Tapi nek cara masyarakat mriki kan tidak tahu kalau itu makomnya siapa, tidak tahu. Sudah dari dulu makamnya ada dua makam di puncak. Ada bukit. Ada. Setelah ada jalan ini baru dicari. Baru terus itu kan yang mendatangin memang dari ulama berapa ya 100 ulama Pak, dari Jabar, Jatim, Jateng niku teng mriki niku sami mriku lha niku. Setelah niku kabare kan para pemuda mriki ini kan sami mujahadah 41 malam itu. Berarti belum tahu tokoh apa di sini. Belum. Cara ceritanya belum saged nek cara kula belum bisa menindaklanjutin masalah cerita niku. Ya memang niku memang pun dulu. Cara keampuane mriki kan wonten tiyang maling napa jahat niku setelah lewat jalan ini kan pasti kena ketangkap gitu. Berarti dijamin aman malam siang hari. Wah, jalur yang paling aman jalur ini Pak. Berarti tidak ada orang nakal. Orang nakal begal. Yang sudah niku kados ya, dan salah satunya karena makam tadi sing jago. Ya kalau kita yang memahami ya kehebatannya niku teng mriku niku. Memang sering sangat niku sing terjadi mboten sarane mboten sesuai niku pasti kena. Malah baru dengar ya, ada makamnya, ada ceritanya di jalan tol Kayangan ini. Ya, nggih, memang baru kenal kan, memang munculnya niku pas sarengane jalan viral niki. Ya saajenge dalan niki ngono, nggih sebenarnya mun ketemu. Nami niku mun ketemu. Tapi kan njuk Pak. Berarti di
ulangi Pak. Nek sing teng njaba gubuk Mun Sarabine mun bin Hasan kalih bin Maghribi. yang di luar Kalau gubuk. yang di luar gubuk itu. Ya, yang di dalam Kalau gubuk. yang di dalam gubuk namanya Syekh Saridin. Syekh Saridin itu ya Syekh Jangkung. Syekh Saridin itu namanya Syekh Jangkung itu katanya. Berarti ada 4 makam. Ya ada 4 makam. Tapi kalau saya kan tidak tahu persis, soalnya kan memang cara orangnya baru masih pentil, ndak sesepuh gitu kan, cara cerita kan kurang tahu Pak. Atas niku ya niku ya sing wonten menyebutkan niku nggih saking Mbah Amin niku sing saking Kajoran niku. Kajoran Magelang ya. Kajoran Magelang. Putrane sing namine Gus sinten niku lah. Ya sering-sering mujahadah nomor iki yang niku. Berarti sekarang rutin mujahadah di musola. Setiap malam apa ya, Jumat Kliwon apa Sabtu Manis kalau tidak salah, Sabtu Manis orang dari Magelang itu Ngecek makamnya sebentar Pak. nggih monggo. Ya, jadi ternyata ada cerita mistis, sudah ada tradisi dan budaya di puncak bukit ini yang bukan dibelah, yang dijadikan jalan tol Kayangan ini ya. Ternyata sahabat TNTB, nah memang dari dulu sudah ada keberadaan makam-makam ini. Ternyata saya juga baru tadi lihat sepintas kok ada makam, makanya saya tanyakan. Ternyata ada cerita menarik, sisi menarik lain di tol Kayangan ini. Jadi ini seperti yang diceritakan tadi, ada 4 makam. Ini dari Syekh Saridin, tapi kurang tahu, saya belum mencari literatur yang pas ya. Di sini ada 2 makam. Itu musola yang digunakan untuk mujahadah setiap Kamis Legi, Kamis Manis ya. Dan ini tepat berada di samping jalan tol Kayangan ini yang saat ini berkabut tebal. Ya, ada yang di luar gubuk tadi yang seperti diceritakan tadi Pak siapa tadi yang menjaga parkir sekitar sini. Ini ya makamnya sahabat TNTB. Kalau orang lokal dulu sebelum ini diperdalam sejarahnya menyebut ya ada makam Cina karena panjang-panjang ini. Ya. Itu sahabat sisi menarik lain di tol Kayangan ini. Kita lanjut untuk kembali ke arah Magelang, Jogja. Mari kita lanjut. Sebelum lanjut kita nikmati dulu ya kuliner khas, kopi hitam, tempe kemul, dan ada nasi megono, tapi saya pilih nasi sayur ini ya sekedar menghangatkan badan di suasana yang dingin berkabut ini. Terima kasih sahabat semuanya, jangan lupa like, comment, dan share. Kita lanjut lagi ke petualangan. Setelah ini kita jelajah kembali ke negeri para dewa. Terima kasih.